Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus SDM yang saya pilih, yaitu perusahaan Goto yang melakukan PHK massal terhadap 1.300 karyawannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pameli Saikin Latifolia dari kelas MP 4401 dengan NIM 6704202056. Untuk analisis yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat di dalam kasus ini dan bagaimana perannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini ada dua pihak. Pihak pertama ada CEO dari Grup Goto yaitu Andre Sulistyo. Kenapa? Karena Andre Sulistyo ini pihak yang mengambil langkah untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Penghematan ini berujung pada PHK sebanyak 1.300 karyawan yang setara dengan 12% total karyawan tetap. Yang kedua ada Direktur Keuangan Grup Goto yaitu Jacky Lo. Kenapa Jacky Lo? Karena dia merupakan pihak yang menyimpulkan bahwa keputusan PHK dibuat untuk mengoptimalkan tim operasional dan fungsional. Hanya itu, perampingan jumlah karyawan juga dilakukan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Untuk analisis yang kedua, isu permasalahan apa yang melatar belakangi permasalahan pada kasus ini? Isunya yaitu Goto melapor Goto melaporkan terpaksa harus melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari jumlah karyawan tetap dengan salah satu faktornya yaitu mempengaruhi PHK ini. Salah satu alasannya adalah kondisi makroekonomi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, sama seperti perusahaan lainnya, Goto perlu melakukan beberapa adaptasi untuk memastikan kesiapan karyawan yang terdampak menghadapi tantangan di masa mendatang. Kasus PHK massal ini yang terjadi pada perusahaan tersebut memiliki kemungkinan bahwa PHK ini terjadi bukan karena alasan resesi, namun karena terlalu banyak membakar uang dan adanya mismanagement yang tidak dapat mengatasi krisis di dalam perusahaan. Melihat potensi bisnis perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan Goto, selama masa pandemi bahwa mereka telah menerima banyak keuntungan selama masa pandemi. Karena semua orang menggunakan jasa mereka akibat adanya perubahan perilaku konsumen yang dituntut untuk menjalankan segala aktivitasnya secara online. Untuk analisis yang ketiga, yaitu apa saja solusi alternatif yang bisa ditawarkan. Untuk solusi alternatif yang bisa ditawarkan ada dua solusi, yaitu mengurangi strategi membakar uang secara berlebihan dan mengembangkan manajemen pada perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Analisis yang keempat, tentukan solusi terbaik dan alasannya. Solusi terbaik yaitu mengembangkan manajemen pada perusahaan yang lebih efektif dan efisien, karena dengan adanya sistem manajemen yang baik tentu akan membuat perusahaan dapat berkembang dengan baik. Sebab dengan adanya sistem manajemen yang baik, maka setiap bagian dalam perusahaan dapat tertata dengan rapi. Di samping itu, manajemen yang baik di dalam suatu perusahaan juga akan mendukung kinerja para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan adanya dukungan dari manajer, maka karyawan dapat bekerja secara maksimal. Kerjaan yang dilakukan secara maksimal oleh masing-masing karyawan dan oleh setiap bagian yang menjadi tenaga kerja dari perusahaan tentu akan mendorong perusahaan untuk bisa tepat sasaran. Segala hal yang sekiranya menjadi tujuan dari perusahaan bisa tercapai dengan lebih mudah karena adanya kinerja yang efektif dan maksimal dari tiap elemen yang ada pada suatu perusahaan. Kinerja karyawan akan menjadi lebih baik bila seorang manajer
perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen yang baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.